Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita memulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri sambil kita menaikkan lagu, menyanyikan lagu yang berjudul This So Sweet to Trust in Jesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. So sweet to trust in Jesus and to take Him at His word, just to rest upon His promise and to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His handsome blood, and in simple faith to push me to healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Kita bersyukur di pagi hari ini, tanggal 3 Mei 2020, kita bersama-sama kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu dalam ibadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Christ Chapel Manado, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti saluran ini, kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya akan menyampaikan untuk ibadah kita minggu depan, tanggal 10 Mei 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Heinz Wokas. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong untuk persiapan yang akan dikerjakan. Dan Bapak Ibu, kita juga bisa menginfokan mengenai ibadah ini kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita saling berjabat tangan dengan anggota keluarga di sekitar kita di rumah masing-masing. Mari mendorong mereka untuk bersama-sama kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita tetap berdiri Bapak Ibu, dan kita akan melanjutkan dalam pembacaan Mazmur dalam panggilan beribadah. Kita akan baca dari Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai 35. Mari kita baca secara bergantian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selagi aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Mari bersama-sama kita baca. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Allah kita dengan menyanyikan lagu yang berjudul Besarlah Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengenal Allah yang mulia dan besar, Allah yang menciptakan segala dunia dan segala isinya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mulia, mau berperkara bagi kami manusia yang terbatas dan berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam ibadah kami pada hari ini, Tuhan memberikan belas kasihan-Mu, supaya setiap pribadi yang hadir mengikuti ibadah ini, boleh Tuhan jamah, sehingga mereka, setiap pribadi ini boleh mengenal kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ya Bapa di dalam surga, setiap kami boleh memiliki fokus dan pandangan kami kepada Tuhan saja. Kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus menuntun dan menolong kami untuk kami bisa hidup di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Dan inilah kami umat-Mu yang datang kepadamu, berdoa bersama-sama sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekali lagi kita akan diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Allah kita melalui pujian-pujian yang kita akan berikan. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Mulia, Mulia Namanya. Dan kita akan langsung dengan lagu yang berjudul Great is Our God. Mari bersama-sama kita memulai dengan pujian yang berjudul Mulia, Mulia Namanya. How great
Puji Tuhan, begitu mulia dan besar Allah kita. Oleh karena itu, biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat kebesaran dan kemuliaan Allah kita. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan masuk pada pengakuan iman dan pertobatan kita. Bersama-sama kita akan melakukan pengakuan iman dan kita akan membacakan katekismus kecil dari Westminster untuk pertanyaan 13 dan 14. Apakah nenek moyang kita yang pertama bertahan dalam keadaan yang seperti pada waktu mereka diciptakan? Nenek moyang kita yang pertama yang dibiarkan mengikuti kehendaknya yang bebas, jatuh dan kehilangan kedudukan yang seperti pada waktu mereka diciptakan, karena mereka melakukan dosa. Apa itu dosa? Dosa ialah tiadanya kesesuaian dengan hukum Allah atau pelanggaran hukum itu dalam hal apapun. Mari sama-sama kita membaca bagian ini sebagai pengakuan kita bersama. Bapa Surgawi, kami mengaku bahwa kami telah berbalik kepada ilah-ilah lain. Kami berbalik kepada manusia, pemerintah, berhala-berhala, dan diri kami sendiri. Bukan kepada Engkau, satu-satunya Allah yang sejati. Ampunilah kami. Oleh belas kasihan dan anugerah-Mu, karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk menyembah dan memuliakan-Mu saja. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran yang mungkin kita lakukan dalam hidup kita. Silakan mengambil waktu berdoa secara pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengarkanlah jaminan pengampunan yang diperdengarkan kepada kita semua pada saat ini, terambil dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Biarlah kita memiliki hidup yang berpengharapan pada karya Kristus yang sudah dikerjakan di atas kayu salib. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Allah kami yang besar dan mulia. Kami menaikkan syukur kami bukan karena kondisi di hadapan di sekitar kami, tetapi kami menaikkan syukur kami karena kami memandang kepada Allah yang mulia dan besar. Kami menaikkan syukur kami karena kami melihat dan kami membaca dalam firman-Mu, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami boleh mengenal bagaimana keadilan dan kemurahan Allah yang Engkau nyatakan kepada kami. Engkau menghukum dosa dan Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Bapa di dalam surga, biarlah setiap kami pada saat ini, ketika kami datang berdoa kepada Tuhan, kami memiliki satu fokus yang jelas. Ketika kami mau datang kepada Tuhan,
Karena Bapa di surga, kami menyadari keterbatasan kami manusia yang berdosa. Ketika kami fokus kami kepada diri kami sendiri saja, kami tidak akan mampu untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan kami. Olehnya itu ya Bapa dalam surga, biarlah Roh Kudus yang terus memampukan dan menolong kami, untuk kami boleh melihat dan menikmati kebesaran dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami sedang dalam keadaan yang sulit ya Tuhan, Allah Roh Kudus, mampukan dan teguhkanlah kami, untuk kami terus menikmati kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa dalam surga, pada doa kami pada saat ini, kami mohon Roh Kudus menuntun dan menolong kami. Situasi di hari-hari ini kami sadar ya Tuhan, sungguh kami tidak mampu untuk kami melalui di luar dari pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersama-sama terus menggumulkan kondisi sekitar kami pada saat ini kepada Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan, campur tangan Tuhan, secara khusus dalam kondisi pandemik virus corona ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat-Mu pada saat ini. Mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu tantangan dan pergumulan yang boleh dirasakan oleh setiap pribadi, setiap keluarga dalam kondisi pandemik ini. Sekiranya mereka memiliki satu pergumulan, tantangan-tantangan dalam hal pekerjaan, atau mungkin kebutuhan hidup sehari-hari, kami mau minta pertolongan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Kiranya Tuhan mampukan supaya setiap pribadi memiliki fokus kepada Tuhan, supaya kami boleh memiliki hikmat bijaksana dalam mengambil tindakan dalam kondisi seperti ini. Sekalipun mungkin umat-Mu sudah memiliki kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, Tuhan tolong kami untuk memiliki hikmat bijaksana dalam mengambil tindakan, supaya kami tetap memiliki satu kesadaran bahwa kami hidup di hadapan Tuhan. Kami memiliki satu kesadaran bahwa kami hidup untuk menghormati dan menyenangkan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki satu sikap yang tetap menjaga keamanan di sekitar kami dan bagi masyarakat dimanapun kami berada. Sekiranya juga Tuhan izinkan untuk kami bisa menyalurkan, kami bisa menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Tuhan bukakanlah kesempatan itu dan berikanlah hati yang rela untuk kami bisa membantu orang-orang di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk pemerintah yang terus berupaya mengatur keamanan dan juga terus mengatur segenap bantuan yang harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka ya Tuhan, supaya segala sesuatunya boleh diatur dengan sebaik mungkin. Segala sesuatu yang akan disalurkan boleh disalurkan dan bantuan itu bisa tetap tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Demikian pun kami berdoa menopang rekan-rekan kami, tenaga medis yang terus berjuang untuk melakukan penanganan-penanganan bagi para pasien yang terus dirawat dan dipantau kesehatan mereka. Berkati para medis ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, tolong mereka ya Tuhan untuk tetap memiliki sukacita. Berikan mereka kekuatan supaya mereka tetap melakukan tindakan demi tindakan dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Berikan mereka juga sukacita ya Tuhan, supaya mereka mengerjakan setiap hal ini dengan
sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat keluarga-keluarga mereka. Tentunya ini adalah satu pergumulan yang sulit bagi keluarga-keluarga tenaga medis ini. Kami mohon Tuhan menolong dan menyertai mereka. Biarlah komunikasi boleh terus terjadi satu dengan yang lain bagi keluarga ini dan tenaga medis ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan beranugerah kepada mereka supaya mereka terus diberikan kesabaran dan ketabahan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan untuk beberapa rekan keluarga yang sudah berduka karena pandemik ini ya Tuhan. Kiranya penghiburan dan pertolongan daripada Tuhan terus berada bersama dengan mereka. Dan biarlah mereka ya Tuhan, mereka beroleh belas kasih Tuhan. Supaya mereka tetap memiliki satu keteguhan, satu penghiburan dan satu kepastian di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan satu penghiburan yang sejati. Kematian umat Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah keuntungan. Karena itu adalah kesempatan kepada kami untuk kami bertemu dengan Allah kami yang mulia. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan selain mungkin pergumulan pandemik ini ya Tuhan, mungkin keluarga-keluarga yang sedang bergumul, yang sedang berdoa bersama-sama kami pada saat ini. Sekiranya Tuhan ada kesulitan-kesulitan hidup yang mereka rasakan. Sekali lagi kami mau mohon belas kasih Tuhan, supaya Tuhan terus menolong dan menyertai. Situasi hidup apapun yang mungkin kami katakan sulit ini, boleh mengajar kami untuk kami boleh melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Dan biarlah ya Tuhan, setiap keluarga dan pribadi ini boleh Tuhan rangkul sehingga mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus, di dalam Tuhan saja. Bapa di dalam surga, sekiranya juga dalam kondisi seperti ini, ada keluarga-keluarga yang Tuhan izinkan untuk mereka merasakan sukacita di keluarga mereka. Tuhan, sempurnakanlah sukacita ini, supaya setiap mereka boleh sekali lagi menaikkan syukur dan memuliakan Tuhan kami yang besar itu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk memuliakan dan menghormati-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, ini doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa melanjutkan memberikan persembahan melalui QR code yang ditampilkan di layar atau mengirimkan di rekening yang juga ditampilkan di layar. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan dari Mazmur 111 ayat 1 untuk mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Biarlah setiap pemberian kita berikan dengan sikap hati yang bersukacita karena Tuhan yang menuntun dan menolong kita semua. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menolong kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan. Dan kami berdoa ya Tuhan sekali lagi, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami juga tidak hanya memberikan uang kami, tetapi kami memiliki kesadaran bahwa hidup kami adalah hidup yang perlu dan penting untuk kami persembahkan kepada Tuhan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung, dan judul dari pemberitaan firman kali ini adalah Sempurnakanlah sukacitaku dengan kerendahan hatimu. Kepada Pak Philip Manurung kami persilakan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya Jemaat Christ Chapel Manado dan juga terutama simpatisan yang juga mengikuti siaran ini. Sebagaimana tadi kita telah menaikkan puji-pujian dan doa dan pembacaan ayat firman Tuhan, sekarang tibalah waktunya kita untuk mendengarkan akan pemberitaan khotbah. Saudara-saudaraku, ketika saya membuka kalender dan saya mendapati bahwa kita sudah memasuki bulan kelima dari tahun 2020, jujur ada sedikit kesedihan yang sulit untuk diungkapkan. Karena ternyata 5 bulan kita telah memasuki tahun ini dan hampir setengahnya kita tidak bisa berjumpa. Saya mungkin masih bisa beberapa kali menghubungi lewat grup WhatsApp anggota Jemaat Christ Chapel. Tetapi dengan simpatisan, orang-orang yang beberapa kali wajahnya saya lihat berada di gereja tetapi sekarang sulit untuk menemuinya, ada perasaan kehilangan. Bukan kehilangan karena orangnya sudah tidak lagi ada di dunia, orangnya masih ada di dunia, tetapi rasanya seperti kehilangan yang tidak bisa diungkapkan. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal-hal yang sama semenjak keberadaan kita dalam
physical atau social distancing ini. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah kehilangan. Khususnya ketika saat ini juga saya mengingat akan para elders, pengkhotbah yang berasal dari Jakarta yang sering memberkati kita lewat dari pemberitaan khotbah, tetapi kita tidak bisa lagi menatap melihat wajahnya. Entah sampai kapan ini semua akan berlangsung, kita tidak tahu, saudara-saudaraku. Tetapi saat-saat ini yang paling dibutuhkan adalah ketabahan dan iman daripada orang-orang kudus. Dan sebelum saya memulai khotbah pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan hal itu dan saya terdorong untuk sebelum kita melanjutkan, saya ingin berdoa dan saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan harus berlaku demikian adanya. Untuk kesekian kalinya dalam ibadah kami harus melangsungkannya secara online. Kami sesungguhnya tidak menyukai hal ini ya Bapa, karena Engkau menciptakan kami dengan sebuah kerinduan untuk bertatap muka, sebuah kerinduan untuk bercengkrama, untuk berinteraksi secara langsung. Kami tahu bahwa Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi, tetapi apa yang kami rasakan adalah sungguh suatu kehilangan yang tidak bisa kami definisikan saat ini ya Bapa. Suatu kerinduan yang kami tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tetapi Engkau mengetahui semuanya ini. Dan kami berdoa, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus anak-Mu yang tunggal, sekalipun kami mengerti bahwa Engkau berdaulat dan Engkau merencanakan segala sesuatu, kami ingin tahu ujung daripada segala keterpisahan ini. Supaya kami segera bisa berfellowship kembali secara real, secara 3 dimensi dengan saudara-saudara seiman kami. Beritahukanlah kepada kami ya Tuhan, tetapi sembari itu, sekalipun Engkau tidak menyatakannya kepada kami, biarlah kami tetap dipelihara di dalam Roh-Mu yang kudus. Biarlah pengharapan dan iman kami senantiasa terus bertumbuh seiring bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang saat ini kami belum bisa berjumpa secara langsung. Engkau yang juga memelihara iman mereka dimanapun mereka berada. Tolong kami Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Oleh karena itu, topang kami, kuatkan kami. Biarlah kami terus dapat bertahan di dalam segala badai cobaan yang bisa kami alami pada waktu ini. Dan kami akan keluar sebagai orang yang berkemenangan. Dan kami akan merayakannya bersama dengan saudara-saudara kami juga yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jadi sebagaimana telah diinfokan, kita masih melanjutkan eksposisi kita dari surat Filipi. Kita tahu bahwa surat Filipi itu memiliki suatu ciri khas yang yaitu mengenai sukacita. Oleh karena itu surat Filipi seringkali disebut sebagai surat-surat sukacita. Ada 5 kata sukacita diulangi di dalam surat Filipi ini. Dan sekarang saudaraku, kita melanjutkan dengan bagian yang ditetapkan bagi kita. Tetapi sebelumnya saudara-saudaraku, kita mau belajar, kita mau mengerti kembali tentang apa ini yang disebut sebagai sukacita. Tentu di masa krisis seperti sekarang ini sulit untuk menuntut, mengharapkan jemaat tetap bersukacita. Tetapi kata orang, saudara-saudaraku, sukacita itu sesungguhnya sesuatu yang mudah didapat. Ketika kita merasa tersesat, ketika kita merasa sedih, kita cukup memaksakan diri untuk tersenyum dan seketika itu kita merasa sukacita. Kata orang juga sukacita itu sesuatu yang murah. Lihat saja kepada anak kecil. Berikan kepada mereka permen atau donat, seketika Anda bisa melihat wajahnya itu sumringah dan mereka langsung bahagia. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi suatu daerah di kota Manado ini. Dan begitu kagetnya saya ketika memasuki jalanan di kampung itu, yang saya lihat banyak pemuda
Bahkan di antara mereka bapak-bapak dan di antara mereka ada yang sudah paruh baya. Mereka menatap ke langit mengharapkan layangan putus. Dari daerah itu saudara-saudaraku sedang musim layangan. Dan ketika ada layangan putus mereka langsung pergi mengejar. Dan Anda bisa membayangkan bagaimana raut muka mereka begitu bersuka cita ketika ada yang bisa merebut layangan putus. Padahal harganya cuma sekitar 2.000-3.000 perak. Dan sukacita saudara-saudaraku, kita bisa memahami bahwa sebenarnya di dalam setiap kita ada terkandung suatu dorongan, kerinduan untuk juga menyenangkan, membuat orang lain bersukacita. Kita senang ketika orang lain senang, khususnya orang-orang yang kita kasihi. Itulah sebabnya orang tua itu mau memberikan surprise bagi anaknya. Itulah sebabnya seorang laki-laki membelikan bunga buat pacarnya. Itulah sebabnya anak mungkin memberangkatkan orang tuanya berlibur, tetapi karena virus corona harus ditunda dulu. Itulah sebabnya ada mungkin pendeta yang membelikan kue buat jemaatnya, karena pada dasarnya kita suka melihat orang lain senang. Dan kita juga menyadari saudaraku terkait dengan sukacita ini, bahwa kita tidak selalu disukakan hanya karena hadiah pemberian. Terkadang kita juga disenangkan ketika melihat orang lain taat kepada kita. Ketika orang tua memerintahkan sesuatu kepada anaknya dan anaknya langsung menuruti perkataan orang tuanya pasti senang. Atau ketika kita sebagai atasan, kita yang mendeliver tugas tertentu dan staf atau rekan kerja kita menuruti saran dan masukan kita dengan teliti. Kita senang ketika orang lain taat kepada kita. Nah, saudaraku, perasaan atau kenyataan ini, itulah yang juga dirasakan oleh Paulus di dalam suratnya yang akan kita baca sebentar lagi. Paulus mengatakan di situ, sempurnakanlah sukacitaku. Kenapa? Karena Paulus memohon kepada jemaat Filipi supaya mereka bersatu dan mereka merendahkan hati satu sama lain. Jika jemaat Filipi taat melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus, maka senanglah hati Paulus dan bahkan dia katakan, sempurnakanlah sukacitaku. Saya percaya saudara-saudaraku itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita pada masa-masa krisis corona ini. Supaya jemaatnya bersatu dan merendahkan hati. Sekarang mari kita membaca bagian yang ditetapkan bagi kita untuk kita renungkan, yaitu dari pasalnya yang kedua dari surat Filipi. Saya akan membacakan 4 ayatnya yang pertama, saudara-saudara. Filipi pasal yang kedua dari ayatnya pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 4 ayat itu saja saudara-saudaraku, dan sekarang kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk berdoa lagi. Tuhan, Engkau adalah sumber daripada firman yang kami baca yang tertulis ini. Tetapi firman itu bukan hanya sesuatu yang tertulis, tetapi firman itu adalah sesuatu yang hidup juga. Engkaulah sang firman. Dan betapa kami terus takjub setiap kali mengingat bahwa Engkau memperkenankan kami manusia yang fana ini untuk menggumuli akan firman-Mu. Untuk meresap ke dalam firman-Mu. Untuk memahami sesuatu perkara yang rohani dan kekal.
Kami tahu kami tidak akan sanggup untuk memahami kedalaman pikiran-Mu dan apa yang Kau kehendaki. Oleh karena itu kami memohon akan tuntunan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami, berikanlah kepada kami hikmat, khususnya kepada hamba-Mu ini, untuk dapat menjelaskannya dengan cara yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah ya Tuhan, umat-Mu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi judulnya saudaraku adalah seperti yang dikutip dari pasal yang kedua yang kita baca tadi. Sempurnakanlah sukacitaku dengan kerendahan hatimu. Kita melanjutkan eksposisi kita dari surat Filipi. Dan ketika saya mempersiapkan bagian ini saudara-saudaraku, saya menjadi semakin percaya diri dan merasa bahwa untuk menolong kita bisa memahami apa yang kita baca, kita kayaknya harus meminta pertolongan untuk melihat dari terjemahan Alkitab berbahasa Inggris. Ada berbagai macam terjemahan bahasa Inggris, tetapi kalau saya lebih menyenangi yang versi New American Standard karena lebih mendekati aslinya. Di situ ada beberapa makna yang penting yang perlu kita gali karena itu sesuatu yang menolong kita untuk memahami surat Paulus ini. Di dalam bahasa Inggrisnya saudaraku, sebenarnya dikatakan seperti ini. Dimulai dengan kata therefore. Saya akan bacakan. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete. Kurang lebih terjemahannya adalah seperti ini. Karena itu, jika ada pembelaan di dalam Kristus, jika ada penghiburan kasih, jika ada persekutuan roh, jika ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku. Nah saudaraku, tadi kita sudah perhatikan. Pasal kedua ini dimulai dengan kata therefore, karena itu. Tentu kita sering mendengar istilah kata ini karena itu. Saya lapar, karena itu saya makan. Saya bau, karena itu saya perlu mandi. Kata karena itu mengindikasikan ada sebab dan akibat. Apa yang kita baca dalam pasal kedua itu adalah akibatnya. Apa yang ditulis oleh Paulus di pasal kedua diakibatkan atau disebabkan oleh ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi sebelum kita mengetahui kenapa Paulus harus menulis seperti itu di pasal kedua, kita review sejenak apa yang sudah dikatakannya di dalam pasal sebelumnya. Tidak usah jauh-jauh saudaraku, cukup beberapa ayat sebelumnya. Jadi di pasal 1 di perikop yang terakhir sebenarnya Paulus di dalam surat Filipi ini sedang mengingatkan kepada jemaat Filipi dan orang-orang Kristen bahwa semua orang percaya itu memiliki panggilan untuk menderita di dalam Kristus. Ya, di dalam pasal ayat 29 saya akan bacakan, Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ketika kita memutuskan, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kita sedang menandatangani suatu pernyataan kesediaan untuk menderita. Menderita karena apa? Iblis bisa membuat orang Kristen menderita. Dunia bisa membuat orang Kristen menderita. Bahkan kedagingan kita sendiri bisa membuat kita menderita. Itulah musuh-musuh kita. Paulus adalah bukti bahwa sebagai orang Kristen yang memenuhi panggilan Allah, dia menderita. Kita tahu selama dalam pelayanannya begitu banyak penderitaan yang dialaminya. Dan jemaat Filipi tahu persis bahwa Paulus menderita. Jadi sekarang karena sebab-sebab itu, Paulus menulis di dalam pasal kedua bahwa dia minta untuk dihiburkan. Dia butuh dihiburkan oleh jemaat Filipi yang dikasihinya. Apa yang dikatakannya saya bacakan kembali saudaraku ya. Jika ada pembelaan di dalam Kristus, jika ada penghiburan kasih, jika ada persekutuan roh,
Jika ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku. Paulus berharap supaya sukacitanya bisa disempurnakan. Dalam bahasa yang lebih kita pahami, kita bisa parafrasekan bahwa Paulus sebenarnya mengatakan, jika kalian memang itu mau membela aku di dalam Kristus, jika kalian jemaat Filipi mau menghiburku, jika memang di antara kita ada persekutuan di dalam Roh Kudus, jikalau memang kalian mengasihi dan berbelas kasihan kepadaku, maka kabulkanlah permohonanku supaya sukacitaku menjadi sempurna. Itulah sebenarnya yang mau dikatakan oleh Paulus. Kita belum membahas mengenai permohonan apa itu yang menyempurnakan sukacitanya Paulus. Tetapi kita mendapat kesan bahwa apa yang dimohonkan oleh Paulus itu sesuatu yang amat penting. Apa yang dimintakan oleh Paulus itu merupakan kerinduannya yang terdalam. Dan kita mendapat kesan, saudara-saudaraku, setidaknya saya, ketika membaca permohonan ini seolah-olah itu adalah permohonan terakhir dari seorang yang sedang sekarat. Anda pernah mendengarkan ada permohonan terakhir dari orang yang sekarat, kita harus memperhatikannya sungguh-sungguh. Jadi zaman dulu, jikalau saudara-saudara tahu itu ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Gandhi adalah tokoh perjuangan kemerdekaan India. Dan bahkan dia disebut sebagai bapak negara India. Di dalam seluruh perjalanan hidupnya, saya mempelajari bahwa Bapak Gandhi ini suka berpuasa. Dalam bahasa politik itu adalah aksi mogok makan. Ketika ada sesuatu yang dikehendakinya supaya rakyat lakukan, dia mogok makan, dia berpuasa. Dan sering kali dia melakukan itu. Salah satunya yang terkenal adalah ketika India mengalami konflik berdarah di antara kaum Muslim dan kaum Hindu. Suatu konflik yang brutal, dan Gandhi merasa sangat kecewa dan sedih sekali. Dia pengen supaya rakyatnya itu bersatu. Maka apa yang dilakukannya, dia mengancam mereka, aku akan mogok makan, aku akan puasa sampai mati. Kecuali kalau kaum Muslim dan kaum Hindu itu bersatu. Nah, saudaraku, saya mendapat seperti itu juga yang hendak dikatakan oleh Paulus. Suatu permohonan yang begitu penting, suatu kerinduan yang begitu mendalam, yang mengatakan bahwa kalau kalian lakukan itu, itulah yang menyempurnakan sukacitaku. Nah, saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sempurnakanlah sukacitaku. Paulus tidak berkata, make me joy. Paulus tidak berkata, buat aku bersukacita. Tapi Paulus berkata, make my joy complete, sempurnakanlah sukacitaku. Ini berbeda sekali, saudara-saudaraku. Nah, mengapa harus Paulus mengatakan demikian? Nah, saya percaya, saudaraku, bahwa jemaat Filipi itu sudah pernah dan bahkan berkali-kali membuat Paulus bersukacita. Ketika mereka percaya kepada pemberitaan Paulus dan percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi orang-orang Kristen, itu sudah menjadi cukup alasan bagi Paulus untuk bersukacita, bukan? Dan bahkan kita tahu, saudaraku, bahwa mereka juga jemaat Filipi sudah berkali-kali mengirimkan pemberian bantuan kepada Paulus. Mereka menambahkan sukacita Paulus. Sehingga Paulus menulis di dalam pasal pertama ayat yang kelima, saudara-saudaraku, Paulus membuka surat Filipi ini dengan mengingatkan, setiap kali aku berdoa dengan sukacita ketika aku mengingat persekutuanmu dalam berita Injil. Tetapi sepertinya itu semua belum cukup dan Paulus menginginkan lebih. Jadi, apakah yang diminta oleh Paulus? Apakah itu berarti bahwa jemaat Filipi harus menambahkan kiriman barang-barang, bantuan kepada Paulus supaya sukacitanya sempurna? Tentu tidak seperti itu. Paulus bukan tipe orang yang menginginkan barang-barang pemberian daripada jemaat. Paulus tidak menginginkan makanan, tidak menginginkan buku-buku, Paulus tidak menginginkan baju-baju, saudara-saudaraku. Dan bahkan Paulus sudah mengatakan di dalam pasal yang keempat dari surat Filipi ini, pasal 4 ayat 17 mengatakan, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Aku tidak mengutamakan pemberianmu. Jadi apa yang diinginkan Paulus melebihi daripada semuanya itu? Yaitulah di ayat yang kedua tadi. Inilah sesuatu yang dapat menyempurnakan sukacita Paulus. Hendaklah
kamu sehati sepikir. Hati dan pikiran itu menyatu. Mari kita perhatikan baik-baik saudara-saudaraku. Hati dan pikiran itu menyatu. Lalu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini frase-frase yang kunci dalam tulisannya Paulus. Apa sebenarnya jadi yang diinginkan oleh Paulus? Yang dirindukan, yang didambakannya adalah kesatuan jemaat. Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku, kalau kalian bersatu maka aku sudah layak mati, aku sudah sempurna sukacitanya. Paulus menginginkan kesatuan jemaat. Dan saya percaya ini juga yang diinginkan oleh Tuhan kita. Kalau kita ingat saudaraku, waktu Tuhan kita di malam terakhir sebelum disalibkan, Yohanes mencatat bahwa dia berdoa di Taman Getsemani dan bahkan Yohanes mencatat dengan detail apa yang didoakan, apa yang dinaikkannya kepada Bapa. Dan salah satunya, satu pokok penting saudara-saudaraku di dalam Yohanes pasal 17 ayat 22. Tuhan berkata, supaya mereka, murid-muridnya, menjadi satu. Sama seperti engkau Bapa dan aku adalah satu. Jadi kesatuan jemaat ini sesuatu yang bisa menyempurnakan sukacita setiap pelayan Tuhan dan bahkan ini yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Maka jikalau demikian saudara-saudaraku, tentu merupakan pertanyaan yang layak untuk kita gumulkan saat ini. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen juga memiliki kerinduan yang sama terhadap kesatuan jemaat? Apakah di dalam doa-doa kita juga berdoa buat orang-orang Kristen di seluruh dunia bisa bersatu? Yang saya perhatikan saudara-saudaraku, justru di masa-masa krisis corona ini semakin sulit orang-orang percaya itu untuk bersatu. Dulu, pada waktu zaman segala sesuatunya normal, orang bisa mengadakan konferensi, seminar dari berbagai denominasi dan mereka berkumpul. Nah itu gampang. Tetapi sekarang ketika semuanya masuk ke dalam zona eksklusifnya, dan belum ada gerakan untuk bersatu, berdoa bersama-sama saudara-saudaraku, maka ini yang menjadi cikal bakal kita akan semakin menarik diri. Adakah di antara kita yang masih berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus di dunia ini? Ini sesuatu yang penting. Tetapi mungkin beberapa daripada kita mungkin melihat dan membandingkan dengan kerinduan yang juga dimiliki oleh dunia. Saudaraku, bukankah dunia juga menginginkan kesatuan? Dunia juga mengagendakan supaya seluruh umat manusia bisa bersatu di bawah tatanan dunia baru. Nah, ini bukan sesuatu yang sama sekali baru saudara-saudaraku. Bahkan itu sudah bermula ribuan tahun sebelumnya. Dunia juga menginginkan untuk bersatu. Semenjak pembangunan Menara Babel di dalam Kejadian pasal 11. Jadi agendanya sudah lama sekali. Kita membaca pada waktu itu apa yang terjadi, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berkumpul di Babel dan mereka mengikuti panduan arahan dari seorang yang namanya Nimrod untuk membangun sebuah menara yang tingginya sampai menyentuh langit katanya. Mereka berkumpul satu bahasa. Satu pemerintahan, satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk menjadikan diri mereka sebagai Allah. Untuk menjadi pusat daripada alam semesta. Jadi dunia juga pengen bersatu, tetapi didorong oleh motivasi berpusat pada manusia itu sendiri. Dan Allah membenci sekali hal ini. Itulah sebabnya Allah mengacaukan bahasa mereka dan itu menjadi suatu pertanda kekacauan, contoh bagi semua manusia yang hidup setelah itu. Jadi kalau kita berkata, kita menginginkan kesatuan, kesatuan yang seperti apa? Yaitu kesatuan di dalam Kristus Yesus sebagai kepala. Itulah yang membedakan kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Bahwa kepalanya harus adalah Kristus sendiri. Bahwa kita masuk di dalam persekutuan yang kekal dengan Dia sebagai kepala gereja. Bahwa kita dibaptis di dalam satu roh, maka kita memiliki perasaan yang sama.
Jadi ketika kita berbicara mengenai kesatuan jemaat saudara-saudaraku, itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan dengan diri kita sendiri, dengan program-program kita, dengan usaha-usaha kita. Tetapi itu harus berasal daripada pekerjaan Roh Kudus yang nyata di dalam kita. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Beberapa waktu yang lalu mungkin saudara-saudara masih mengingat, di antara atau di negeri kita ini ada suatu perbantahan di antara dua raksasa iman yang besar, dua pendeta besar yang mempertentangkan antara pendapat A dan pendapat B. Saya yakin saudara-saudaraku bahwa salah satu dari mereka pasti benar, tetapi saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu. Yang saya mau katakan saudara-saudaraku, setiap kali di dalam perdebatan apapun, biasanya itu akan memecah orang-orang menjadi 4 golongan. Ada yang pro A, ada yang pro B, ada yang mencari jalan tengah, dan ada yang tidak peduli alias non-blok. Jadi ketika kita mengatakan kita pengen bersatu, lalu kemudian ada muncul suatu doktrin. Pertanyaannya, seberapa perbedaan doktrin itu bisa kita terima demi untuk kesatuan jemaat? Apakah demi memperjuangkan kesatuan dalam gereja maka kita bisa membiarkan semua doktrin pendapat kita terima begitu saja? Tentu tidak seperti itu. Dan Paulus, saya percaya juga tidak akan mengendorse semua doktrin begitu saja, yang penting masih sama-sama Kristen. Nah di sini saudara-saudaraku kita perlu belajar. Ada satu prinsip yang dipegang oleh orang-orang reform. Apa itu? Yaitu cooperation without compromise. Kita memperjuangkan, kita mempromosikan kesatuan di dalam tubuh Kristus, but no compromise. Jikalau ada yang mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Jikalau ada yang mengaku sebagai salah satu sekte Kristen tetapi tidak mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, maka he atau she not one of us. Tetapi kita selalu membuka hati, membuka tangan untuk bekerja sama untuk hal-hal yang baik, but still without compromise. Kita kembali kepada bacaan kita saudara-saudaraku, dan Paulus itu sedang mengungkapkan apa yang bisa menyempurnakan sukacitanya dan apa yang dikatakannya saudara-saudaraku bahwa dia menginginkan kesatuan jemaat. Dari antara semua apa yang dituliskan oleh Paulus dan tiba di dalam pasal yang kedua ini, mengapa Paulus harus menyinggung bahwa dia menginginkan kesatuan jemaat itu? Ada yang mengatakan saudara-saudaraku bahwa ini berkaitan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jemaat Filipi. Dan Paulus sebenarnya sudah merasakan ada gejala-gejala awal, gejala perpecahan di dalam jemaat. Ketika misalnya kita melihat di dalam pasal yang keempat, kita menemukan ada nama dari 2 orang wanita, Yodia dan Sintike. Mereka siapa? Mereka ini adalah sesama rekan pelayan. Mereka ini adalah rekan sekerja dalam Kristus. Tetapi Paulus mengatakan di situ mereka tidak lagi sehati sepikir. Perhatikan frasa yang dipakai. Sama persis dengan apa yang kita baca dalam pasal kedua. Mereka tidak sehati sepikir. Paulus tidak mengatakan apa latar belakangnya. Tetapi ketika dia menulis surat Filipi ini dari Roma, dia mendapatkan laporan tentang keadaan itu. Dan dia meminta tolong kepada Sun Sugos untuk memperdamaikan mereka. Jadi ada sinyal, ada indikasi mulai ada muncul perpecahan. Yang menjadi pokok buat kita pelajari, yang relevan dengan kehidupan kita saat ini adalah apa kira-kira yang bisa menyebabkan perpecahan dalam jemaat. Dan Paulus mengatakannya di dalam bacaan kita di pasal yang kedua. Ayat ketiga. Apa yang bisa menyebabkan gereja tidak memenuhi fungsinya dan tujuannya sebagai satu tubuh Kristus, yaitu karena adanya sikap mencari kepentingan
diri sendiri. Dan satu lagi, puji-pujian yang sia-sia. Ini dua penyakit rohani yang sering muncul di dalam jemaat. Kita akan melihat secara khusus dua kelemahan, dua natur dosa ini saudara-saudaraku, supaya kita bisa mewaspadainya. Tetapi sekali lagi kita akan lebih dapat memahami apa yang dimaksud oleh Paulus jika kita masuk dan mempelajari bahasa aslinya. Kata kepentingan diri sendiri di situ dalam bahasa Yunani sebenarnya adalah eritheia. Sedangkan pujian yang sia-sia, kenodoxia. Nah, pelan-pelan ya kita memahami apa itu eritheia. Jadi sebenarnya eritheia itu suatu definisi secara singkat adalah sikap atau pemandangan work for hire. Orang yang hanya mau bekerja kalau diberi upah. Jadi secara singkatnya ini adalah sikap yang hitung-hitungan. Ini sikap yang mengharapkan imbalan. Apakah Anda mengenal ada orang tertentu yang di dalam hatinya mungkin memiliki pikiran bahwa apapun yang mau dikerjakan, dia akan bertanya dulu. Jika saya mengerjakan ini, apa gunanya bagi saya? Apa untungnya bagi saya? Atau orang itu memiliki pikiran, saya baru akan melakukan itu jika saya melihat ada dampak positifnya bagi saya setidaknya dalam tahun ini. Eritheia adalah sikap yang mementingkan mencari keuntungan bagi diri sendiri dulu. Tetapi sebelum kita mulai mengingat nama tertentu dan menyudutkannya, ini orang yang eritheia, hendaknya pertama-tama saudara-saudaraku telunjuk itu kita arahkan kepada diri sendiri. Karena ini merupakan natur dosa yang sering sekali masih terselip di dalam jiwa kita. Setiap orang Kristen, dan bahkan di antara hamba-hamba Tuhan. Kadang-kala kita jemaat harus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan seperti saya yang seringkali bergumul oleh karena adanya suatu insentif berupa yang disebut sebagai viatikum. Sehingga itu menjadi suatu pergumulan dilema bagi hamba Tuhan tersebut. Misalkan di satu hari dia mendapat 2 undangan khotbah. Nah, kalau undangan khotbah yang satu ini biasanya saya diberi viatikum segini. Nah, kalau yang satu lagi mungkin viatikumnya tidak besar tetapi audiensnya besar. Dan ada kemungkinan saya bisa menjalin koneksi dengan pejabat-pejabat tertentu. Nah, ini menjadi pergumulan dilema yang nyata. Bagi orang-orang seperti saya yang harus bergumul untuk menjaga dirinya tetap murni. Kadang-kala itu sesuatu yang begitu halus dan menjadi sebuah pemikiran yang langsung bergerak begitu saja tanpa pernah disadari. Hati-hati. Setiap daripada kita memiliki mekanisme yang mungkin sama di dalam hatinya. Cuma belum menemukan kesempatan saja. Jadi saudaraku, saya teringat ada sebuah dongeng yang saya dengar waktu kecil dan tentu dongeng ini sesuatu yang meaningful, kalau tidak saya tidak akan ceritakan. Pernah saudara mendengar legenda tentang Lebay Malang? Nah, seorang bapak yang dulu hidup di dalam kerajaan Melayu namanya Pak Lebay. Pak Lebay tinggal di pesisir sungai. Karena begitulah dulu orang-orang sering berpindah tempat, transportasi utamanya adalah perahu. Nah, suatu kali Pak Lebay menerima 2 undangan pada hari yang sama. Dia menerima undangan yang pertama itu dari sahabat lamanya. Dan surat itu mengatakan, undangan itu mengatakan bahwa dia akan menikahkan putrinya. Dan resepsi akan diadakan di hulu sungai. Baru saja Pak Lebay menerima undangan yang pertama, ada orang lain yang mengantarkan undangan yang kedua. Dan kali ini undangan itu mengatakan bahwa ini dari salah seorang kerabat dekat keluarga. Dan itu adalah pernikahan daripada kerabat itu sendiri dan letaknya resepsinya ada di bagian hilir sungai, di bagian bawah. Dan masalah menjadi semakin memuncak karena ternyata 2 resepsi diadakan pada hari yang sama dan persis pada jam yang sama. Tetapi Pak Lebay ingin memperoleh keduanya. Pak Lebay ingin memperoleh 2 yang bisa ditawarkan.
Karena yang satu, saudara-saudaraku, menawarkan daging dada yang diberikan kepada tamu yang terhormat. Sedangkan dari keluarga menawarkan kepala kerbau. Maka Pak Lebay membuat suatu siasat. Dia pertama-tama akan pergi ke daerah Hulu. Karena itu adalah pesta dari seorang sahabat lamanya. Tentu pikirnya sahabatnya ini akan sangat senang ketika dia singgahi dan dia akan mendapatkan bagian dada yang banyak dagingnya itu. Maka mulailah dia mendayung. Setengah jam dia mendayung, muncul kembali pikirannya. Kenapa kamu mengejar sana sedangkan bagian kerabat keluarga? Kalau kamu tidak pergi ke kerabat keluarga itu, kamu akan menjadi bulan-bulanan. Kamu akan diolok-olok. Kamu kok bisa terlambat ke pesta acara keluarga sendiri? Maka dia segera putar balik perahunya dan mengarah ke hilir. Dia mengejar ke sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30. Tetapi setelah setengah jam dia pikir lagi, kenapa dia harus mengejar? Namanya kerabat keluarga, maka mereka akan maklum. Pikirkan tentang daging di sana. Maka dia balik lagi, dia pergi ke bagian hulu. Tetapi separuh perjalanan sudah pukul 3 lebih, saudara-saudaraku, dia ingat lagi bahwa keluarga menawarkan kepala kerbau. Dan dia bisa menggunakan itu sebagai alat untuk panjat status bagi lingkungannya. Karena yang memperoleh kepala kerbau. Singkat cerita, saudara-saudaraku, Bapak Lebay terombang-ambing di antara dua pilihan. Dia mondar-mandir hilir mudik dan tidak satu pun dia dapatkan. Ketika dia sampai ke salah satu, ternyata pestanya sudah selesai dan semua undangan sudah bubar. Namanya juga Pak Lebay Malang. Itulah nasib orang yang pengen mementingkan diri sendiri dan pengen memperoleh semuanya. Yang dipikirkan cuma keuntungan dirinya sendiri. Nah, itulah Eritheia. Tetapi setelah itu, saudara-saudaraku, juga ada yang kedua, yaitu pujian yang sia-sia. Dalam bahasa aslinya ada kenodoxia. Kenodoxia adalah suatu sikap yang memegahkan diri padahal tanpa hasil. Kita tahu peribahasa untuk itu. Tong kosong, nyaring bunyinya. Orang-orang tertentu yang menganggap dirinya telah melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak melakukan banyak. Ya, dia melakukan sesuatu, tetapi dia melakukan itu untuk mempromosikan dirinya padahal dia tidak melakukan banyak. Apakah Anda pernah mengenal orang seperti itu? Kalau belum, saya berdoa supaya Anda menemukannya satu, supaya Anda belajar bagaimana untuk tidak seperti itu. Orang-orang yang kenodoxia, saudara-saudaraku, mungkin di zaman krisis corona ini, dia akan membuat dan menyediakan beberapa puluh nasi bungkus. Tetapi kemudian di media sosial dia katakan dia menyediakan beberapa ratus. Orang-orang seperti ini mungkin menyediakan beberapa tong air di beberapa titik satu kecamatan, tetapi kemudian dia katakan kepada wartawan, dia menyebarkan di semua kecamatan. Yang dikerjakan sebenarnya sedikit tetapi promosinya lebih banyak, alias pencitraan. Mengharapkan pujian daripada manusia padahal sebenarnya dia tidak layak. Kenodoxia. Jadi saudaraku, dua hal ini, dua penyakit rohani ini yang sering menghambat persatuan gereja, yang sering menjadi bibit-bibit perpecahan dalam gereja. Bisa bayangkan kalau dua orang ini sekaligus hadir satu jemaat, seberapa besarnya pun jemaat itu, maka kemungkinan besar akan segera terjadi perpecahan. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus sekarang menawarkan suatu obat bagi dua penyakit rohani ini. Apa itu obatnya? Paulus mengatakan di ayat yang ketiga, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus mengatakan yang dapat mempersatukan gereja adalah jika orang-orang Kristen saling merendahkan hatinya. Itulah yang ingin dilihat oleh Paulus. Itulah yang dirindukan oleh dirinya. Mungkin sekarang kita bertanya, bukankah tadi sesuatu yang menyempurnakan sukacitanya Paulus adalah ketika melihat kesatuan jemaat? Nah, sekarang kita bisa melihat gambaran logika Paulus yang lebih luas. Jadi Paulus mengatakan sukacitanya menjadi sempurna jika dia melihat kesatuan jemaat. Dan itu hanya bisa terwujud jika setiap daripada kita merendahkan hati dengan cara bagaimana? Mementingkan kepentingan orang lain. Saudaraku, apakah Anda setuju jikalau
masa-masa krisis corona ini justru adalah kesempatan bagi kita untuk merendahkan hati dan mempraktikkan melihat kebutuhan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu jahat, saudaraku, ketika physical distancing, social distancing berlakukan. Apa yang kita lihat adalah orang-orang semakin menyukai eksklusivitas. Kita semakin menyingkir daripada tujuan untuk bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Ada beberapa yang sudah menemukan trik-trik tertentu bagaimana berbelanja. Kalau berbelanja, janganlah pada siang hari. Tetapi biasakan sebelum atau ketika supermarket mulai buka, mulailah mengantri. Di situ masih sedikit orang. Tetapi bagaimana jikalau sudah hari menjadi siang dan kita harus belanja juga? Yang inilah sering terjadi, saudara-saudaraku, bahwa kita sudah berdesak-desakan di sana. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah mengantri di depan kasir, masih saja ada beberapa orang yang suka berdekat-dekatan. Padahal sudah tentukan garisnya jauh di belakang, dia agak maju ke depan. Bagaimana perasaan kita, saudara-saudaraku? Kita pengen eksklusif. Tolonglah Pak mundur. Tetapi bagaimana, saudara-saudaraku? Pernah kita berpikir jikalau memang orang itu pengen lebih dahulu karena dia ada keperluan yang sangat mendesak. Apakah kita mau mendahulukan kepentingannya? Hal-hal yang kecil, saudara-saudaraku, bisa kita melihat. Justru ketika di zaman ini banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Apakah kita sebagai orang Kristen masih bisa memikirkan kebutuhan dari tetangga kita yang kehilangan pekerjaannya? Tentu kita memiliki segala macam pembenaran. Saya sendiri untuk bekerja, untuk rutinitas saya sehari-hari, saya sudah capek. Saya sudah kerja dari pagi, work from home sampai jam 6 sore. Belum lagi ngurusin keluarga saya. Mana sempat saya memikirkan tetangga saya yang kehilangan pekerjaan. Saya bisa mendoakan bagi mereka. Nah, saudara-saudaraku, jangan kita keliru. Justru ini adalah waktu-waktu di mana kita belajar untuk juga melihat kebutuhan orang lain dan khususnya sesama saudara kita orang Kristen. Jika kita melakukannya, saya percaya bukan hanya Paulus, karena Paulus sudah di surga, tetapi juga yang terutama adalah Allah sendiri disenangkan. Itulah yang dilakukannya daripada jemaat yang kita lakukan pada saat-saat ini. Persatuan di antara orang-orang Kristen bisa dilakukan ketika kita saling merendahkan diri dengan cara memperhatikan kepentingan orang lain. Mari kita ingat itu, saudara-saudaraku. Apa yang kita baca pada bacaan kita pada hari ini mungkin kelihatan seperti nasihat-nasihat moral yang praktis saja. Memang saya akui bahwa ini merupakan suatu nasihat-nasihat moral yang praktis. Dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Tetapi senantiasa saudara-saudaraku, segala nasihat moral praktis yang diajarkan oleh Paulus sebenarnya didasarkan pada sesuatu hakikat yang supranatural. Dan minggu depan kita akan melihat dasar daripada nasihat moral ini, yaitu pada Yesus Kristus sendiri. Yaitu pada perendahan diri anak Allah itu. Pada pengosongan diri atau kenosis dari anak Allah. Kita akan membaca minggu depan, saudara-saudaraku, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keserupaannya dengan manusia itu ia telah merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dengan kematiannya di kayu salib dia menyediakan penebusan bagi kita. Dan dia bisa mengaruniakan Roh Kudusnya bagi kita sekarang. Saudara-saudaraku, maksudnya adalah kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa merendahkan hati kita sebagaimana yang diinginkan oleh firman Tuhan kecuali kita dikuasai oleh Roh Allah. Kuasa Roh Allah yang memampukan kita untuk mementingkan kepentingan orang lain. Kuasa Roh Allah yang memungkinkan kita untuk mulai melihat kebutuhan orang lain. Kita tidak bisa berusaha dengan seberapa disiplin pun jikalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Inilah perbedaan antara kekristenan
dengan iman-iman yang lain. Jadi saudaraku, hari ini kita telah merasakan dan kita telah melihat perintah Tuhan yang dikehendaki Tuhan, yaitu untuk merendahkan hati kita supaya ada persatuan di antara jemaat. Mari kita belajar meneladani akan teladan Kristus Yesus. Dan kita keluar daripada eksklusivitas kita. Dan di dalam doa-doa kita juga menginginkan akan persatuan di antara tubuh Kristus. Saya mengajak kita sebagai anggota jemaat Christ Chapel Manado untuk juga mulai mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Christ Chapel Palembang, di Christ Chapel Karawaci, KPC, dan bahkan Christ Chapel Kupang. Dan bukan hanya itu, tetapi juga lintas denominasi. Kita juga berdoa pada waktu yang sama ketika semua gereja akhirnya berpindah kepada layanan online seperti ini, ketika semua orang Kristen mulai menunjukkan ketidakpedulian terhadap sesamanya orang Kristen dan kasih itu menjadi semakin dingin, hendaklah kita yang pertama-tama menyadari dan peka akan hal ini dan kita mendoakan. Lalu kemudian kita juga menjadi saksi Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk mulai melihat kebutuhan dari lingkungan kita sendiri. Perhatikanlah saudara-saudaraku, orang-orang yang membutuhkan di sekitar Anda. Tidak semua orang seberuntung kita pada saat ini. Bila kita masih memiliki aktivitas rutinitas dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, itu berarti Anda masih memiliki pekerjaan. Jika Anda masih diwajibkan untuk satu hari bisa sampai 5 kali online meeting lewat Zoom, itu berarti Anda masih memiliki penghasilan. Tetapi banyak orang yang sudah tidak lagi makan, mulai memiliki kepekaan untuk itu. Saudara-saudaraku, saya mengucap syukur beberapa hari ini ketika saya dan istri menggumulkan dan kami digerakkan untuk memulai sebuah proyek renovasi rumah yang sudah lama terbengkalai. Sebenarnya saudara-saudaraku, kami tidak menginginkan untuk merenovasi rumah. Tetapi Tuhan seperti menggerakkan dan menyediakan sumber daya yang kami butuhkan. Maka mulailah proyek renovasi itu dijalankan pelan-pelan. Dan sekarang kami melihat saudara-saudaraku, ada kebijaksanaan yang telah ditetapkan Allah, ada hikmat untuk kami ternyata diizinkan untuk merenovasi rumah dengan tujuan maksud untuk memelihara orang-orang tertentu. Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu yang ternyata lagi membutuhkan dan sangat membutuhkan dukungan finansial, dan mereka senang sekali jika mereka bisa mengerjakan sesuatu dan mendapatkan penghasilan. Dan kami bergumul supaya Tuhan terus dapat membuat kami peka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan daripada orang-orang seperti itu. Mari kita membuka hati kita, mari kita membuka mata kita untuk mulai melihat kebutuhan orang-orang lain. Bukan hanya untuk melihat kepentingan diri kita sendiri. Mari kita berjuang untuk semakin peka dituntun oleh Roh Kudus. Saya mengajak untuk semua pelayan mimbar bisa maju ke depan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengajak kita untuk berdoa saat ini. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau mengenal kekuatan dan juga kelemahan kami. Engkau mengenal kepercayaan diri kami dan juga kebingungan-kebingungan kami. Sampai pada detik ini mungkin beberapa daripada kami, ya Tuhan, tidak pernah benar-benar memikirkan, mempertimbangkan bahwa pada kami juga ada suatu tanggung jawab untuk melihat juga kepentingan orang lain, melihat kebutuhan orang lain. Dan beberapa daripada kami mungkin sampai saat ini tidak pernah tergerak untuk mendoakan
supaya di antara tubuh Kristus ada kesatuan yang sungguh. Bahkan ketika kami melihat di zaman ini ada tanda-tanda awal perpecahan, kami tidak peduli. Karena kami hanya berfokus pada hal-hal kehidupan dan penghidupan kami. Tetapi bila mana pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan eksposisi dan khotbah dari perkataan ataupun dari tulisan dari hamba-Mu, yaitu Paulus, biarlah Tuhan Engkau yang mengajarkan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan kepada kami kerinduan, keinginan yang baru. Dan Engkau juga memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami, untuk kami juga menjadi agen-agen pemersatu dengan apapun yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga diberikan kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain dan mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan yang bisa memberkati mereka. Tuhan, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan oleh kedua belah tangan kami dan kedua kaki kami, itu bisa mendatangkan kesaksian yang baik akan nama Tuhan dan mendatangkan kemuliaan akan nama-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin dingin ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami terus dapat menggumulkan firman-Mu. Dan Engkau memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, meresponi pembacaan ataupun pendengaran kita akan khotbah barusan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Bagi Yesus Kuserahkan. Biarlah hidup kita senantiasa berkenan kepadanya. Hidup yang telah dimerdekakan kita serahkan bagi Kristus Yesus. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutinya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yang wanita saja, ayat ketiga. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bersama-sama.
Saudaraku, berbagai pujian telah kita naikkan, dan mari kita naikkan pujian yang terakhir sebagai sebuah doksologi pengagungan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita berdoa dan doa berkat akan dibawakan oleh hamba-Mu ini. Bapa, kami menaikkan segala lagi pujian bagi-Mu. Dan sembari kami mengingat akan saudara-saudara kami pada saat ini, yaitu khususnya mereka yang adalah tenaga-tenaga medis. Mereka yang tidak sempat, tidak memiliki waktu lagi untuk beribadah oleh karena tuntutan dan kemanusiaan maupun tugas mereka yang harus mereka emban dalam krisis pada saat ini. Tuhan, Engkau kiranya yang terus memberkati mereka. Tuhan, Engkau kiranya terus menjadikan damai sejahtera dalam hati mereka. Tuhan, Engkau juga yang mengirimkan firman-Mu yang akan meneguhkan segala pekerjaan mereka. Berikan juga kesehatan kepada tenaga-tenaga medis, dokter maupun perawat yang sedang bekerja. Tuhan, Engkau yang memberikan pengetahuan dan keahlian itu. Biarlah Engkau juga memakai keahlian itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang memberkati segenap pemimpin, kepala daerah maupun pemerintah pusat yang terus memikirkan akan apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia ini dalam rangka untuk menangani masa-masa krisis ini. Dan berkat-Mu juga secara khusus ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang bahkan belum mengenal nama-Mu, mereka yang mau pulang kampung tetapi tidak bisa pulang kampung. Biarlah Tuhan Engkau memberikan ketabahan dan penghiburan kepada mereka. Dan Tuhan juga yang memberikan rezeki kepada mereka sehingga mereka juga bisa cukup makan. Sekalipun mereka sudah kehilangan pekerjaan. Tuhan, permuliakanlah nama-Mu ketika Engkau memberkati hidup mereka dan memelihara hidup mereka. Dan biarlah mereka juga mengenal Tuhan Allah yang hidup, yang tidak membiarkan burung pipit kelaparan. Demikian juga terlebih Engkau tidak pernah membiarkan manusia kelaparan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah gereja-Mu juga Engkau berkati, menjadi saksi-saksi pada saat ini, yang dapat memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mempersaksikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai-Mu saudara-saudaraku, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.